atau tidak? Coba dilihat kolom mejanya anak-anak. Ya, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu absen terlebih dahulu ya. Aditya, Andin, Andika, Aulia, Bagas. Ya, sebelum Ibu memasuki materi hari ini, Ibu mau menanyakan dulu. Materi pertemuan lalu kita sudah membahas materi apa? Nah, ya, permasalahan ekonomi. Ada berapa sih permasalahan ekonomi? Ada 2. Tentang apa aja? Oke, ada ekonomi klasik, ada ekonomi sekarang gue tanya lagi, ekonomi klasik terdiri dari apa aja? Oke, good job. Produksi, konsumsi, dan distribusi. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari materi bab 3, yaitu tentang perilaku kegiatan ekonomi. Kalian boleh buka bukunya coba. Tentang perilaku kegiatan ekonomi, ya. Untuk materi bab 3, Ibu membagi 3 pertemuan, ya. Pertemuan pertama, Ibu akan menjelaskan tentang produksi sebagai kegiatan ekonomi. Kalian bisa lihat juga di layar InFocus yang sudah Ibu tampilkan, gitu ya. Materinya yaitu pada pertemuan hari ini tentang produksi sebagai kegiatan ekonomi. Ya. Nah, ingatkah kalian materi permasalahan ekonomi tadi sudah ditanyakan? Ya. Alhamdulillah semuanya mengingat karena baru pertemuannya lalu, gitu ya. Tadi ada ekonomi klasik, kemudian ada ekonomi modern. Nah, ini tentunya sangat berkaitan dengan kegiatan ekonomi, termasuk yaitu terutama produksi. Nah, kenapa sih? Karena ditanya ini di persepsi di awal. Mengapa sih manusia harus melakukan kegiatan ekonomi, terutama produksi? Ada yang tahu tunjuk tangan? Karin, ya. Mengapa Karin kita sebagai manusia harus melakukan kegiatan ekonomi, terutama produksi? Kenapa? Karena manusia mempunyai kebutuhan untuk kesuksesan mereka. Iya, karena manusia memerlukan satu kebutuhan. Yang orang tua kamu mau bukanlah hasil akhir sebenarnya, tapi bagaimana kamu bisa bertumbuh dalam prosesnya. Bukan harus dapat nilai sempurna, tapi bagaimana kamu bisa menjadi anak yang tidak mudah putus asa. Ya, dari video motivasi tadi, apa yang kamu ambil hikmahnya dari tadi? Dari video yang ditampilkan. Siapa yang mau berbicara? Apa yang tadi kamu lihat videonya? Iya. Ya, jadi intinya, boleh dulu, makasih Noval. Jadi intinya tidak lagi kalian berpikir untuk apa sih belajar geografi, untuk apa sih belajar sosiologi, untuk apa sih belajar matematika, bahasa Indonesia dan lain sebagainya, gitu ya. Nanti pekerjaan kita misal tidak sesuai dengan apa yang kita pelajari. Jadi tidak lagi berpikir seperti itu. Intinya itu semua adalah proses yang dimana ketika kamu melakukan proses itu dengan baik, dengan maksimal, insya Allah hasil nanti akhir kamu akan mendapatkan yang lebih baik. Jadi tetaplah berjuang, tetaplah semangat. Ya, sekarang Ibu mau lebih membangkitkan motivasi kamu lagi. Sekarang kamu berdiri semuanya, Ibu punya permainan. Coba fokus. Tepuk pagi, tepuknya 1 kali. Tepuk siang, tepuknya berapa kali? 2 kali. Tepuk malam
distribusi ya. Ya, jadi pagi harus semangat. Pagi, siang, malam. Nah, siapa tuh? Ya, fokus. Yang gak fokus kita apain? Yang gak fokus kita apain? Nyanyi. Ya boleh nanti di akhir ya. Yang gak fokus nyanyi. Oke, Ibu lanjutkan. Tepuk pagi, siang, malam. Nah, tuh kan? Fokus. Gak dimulai nih kalau nggak fokus. Tepuk pagi, siang, pagi, siang, pagi, siang, pagi, malam. Ilham, siapa namanya tuh? Pojok. Raiza. Bisa Ibu lanjutkan? Oke, kita lanjutkan materinya. Jadi ini adalah peta konsepnya dari materi yang tadi disampaikan, yaitu peran pelaku kegiatan ekonomi. Ada dua, ada kegiatan ekonomi dan pelaku kegiatan ekonomi dan perannya. Di kegiatan ekonomi ada produksi, distribusi, konsumsi. Di pelaku kegiatan ekonomi dan perannya ada rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, rumah tangga pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Kompetensi dasarnya yaitu menganalisis peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi, kemudian menyajikan hasil analisis peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Tujuan pembelajarannya, Ibu menggunakan model problem based learning. Model problem based learning ini mengacu kepada SCL. SCL itu Student Centered Learning. Iya, jadi model problem based learning ini digunakan untuk abad 21 sekarang. Ya, sebenarnya macam-macam modelnya, ada model PJBL, PBL, IJBL gitu ya. Ibu menggunakan ini dulu, problem based learning karena sesuai dengan materi yang Ibu sampaikan. Jadi tadi harus siswa berpusat dalam proses pembelajarannya. Jadi kamu harus dituntut aktif, kamu harus menganalisis, kamu harus bisa menemukan sendiri. Nah, makanya di sini setelah kamu mengikuti pembelajaran dengan model problem based learning, diharapkan kalian atau peserta didik mampu menemukan pengertian produksi, faktor-faktor produksi, fungsi produksi, proses produksi, perilaku produsen, konsep biaya produksi, konsep penerimaan dan laba, yaitu dengan tepat, penuh dengan tanggung jawab, bekerja keras dan bekerja sama. Kenapa bekerja sama? Karena di sini Ibu menggunakan metode diskusi dan tanya jawab nanti. Ya, mengerti acuan yang sudah Ibu berikan? Iya. Kemudian KKM-nya kriteria ketuntasan minimalnya 75. Oke, Ibu lanjut. Ayo membaca dulu. Ibu ingin meningkatkan literasi kalian, ya, karena Ibu rasa kemarin literasinya kurang. Ya, dibaca dulu. Boleh dilihat di WA group modul yang Ibu berikan. Nah, ini ada simak video lagi. Hari ini senang nih nonton terus, ya. Nanti dari video tersebut kamu analisis, kamu amati, Ibu bertanya, kamu menjawab. Silakan. Halo, baru mencari konten. Kamu pasti udah gak asing dengan merek ini kan? Minyak goreng
Dari video yang sudah kamu simak, videonya mengenai apa? Tentang diapain minyak gorengnya? Pengolahan minyak goreng. Sekarang Ibu mau minta satu anak menjelaskan bagaimana sih cara pengolahannya tadi. Setelah kalian lihat, tunjukkan Novel. Yang keras suaranya. Siapa lagi yang ngomong? Pengolahan minyak goreng. Terus apa lagi yang kamu lihat? Hah? Kegiatan apa yang kamu lihat? Apa? Pembuatan minyak goreng. Iya, dari apa? Sekarang Ibu mau membuat kelompok pengorganisasian peserta didik. Kalian bentuk kelompok satu, Ibu sebutkan secepatnya. Dibentuk kelompoknya. Karin, Nisha, Mantur, Fadri, Anissa, Rizkia. Silakan. Berkelompok. Kelompok satu udah ready. Kelompok dua, kelompok tiga. Mana kelompok tiga cuk tangannya? Ya, kelompok empat, kelompok lima, kelompok enam. Asli dan kawan-kawan ya. Mau membagikan LKPD. Jadi di sini ada lomba kerja peserta didik. Harus kamu diskusikan bersama teman sekolah kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 sekaligus leader di kelompok 1 ingin menjelaskan materi tentang pengertian produksi dan contohnya serta tujuan produksi. Kegiatan menghasilkan dan menciptakan barang atau jasa. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka menambah nilai kegunaan atau manfaat suatu barang dan jasa. Nantinya, barang dan jasa tersebut akan diperjualbelikan untuk dikonsumsi masyarakat. Contoh kegiatan produksi, seperti pabrik tahu yang memproduksi tahu, pengrajin. Silakan. Jika ada yang bertanya, boleh acungkan tangannya. Saya Ilham Nurjan dari kelompok 2. Saya mau ingin tanya tentang masalah ekonomi, ada berapa tujuan produksi.